kamu harus sholat? Ya pokoknya harus sholat aja, disuruh oleh orang tua saya. Tapi ketika kita menyampaikan itu, dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam sesi sharing parenting. Insya Allah pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang mendidik fitrah keimanan. Bapak Ibu sekalian, manusia itu seluruhnya terlahir dalam kondisi fitrah, termasuk dia membawa fitrah keimanan. Jadi manusia sudah memiliki keyakinannya tentang Allah, tentang menyembah Allah dan lain sebagainya. Sehingga setiap bayi yang terlahir itu dalam kondisi menangis ya. Kenapa menangis? Ternyata mereka sedang mencari Allah gitu ya. Maka bagaimana orang tua, kita sebagai orang tua menumbuhkan kembali fitrah keimanan ini, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi orang-orang yang beriman, yang taat kepada penciptanya, yang penuh kecintaan melaksanakan kewajibannya, menyembah Allah, dan kemudian bermanfaat untuk manusia yang lainnya, serta berguna untuk bangsa dan negara. Nah, bagaimana tahapan ya, dalam mendidik fitrah keimanan ini? Rasulullah sendiri sudah mencontohkan kepada kita bahwa mendidik anak itu harus sesuai dengan fase usianya ya. Jadi ada tahapan-tahapan usia yang dimana stimulusnya berbeda gitu ya. Nah sekarang sering terjadi gitu ya, banyak anak yang terlahir dari keluarga yang mungkin orang tuanya taat gitu ya, tetapi ternyata tidak mewariskan keimanan, tidak mewarisi keimanan orang tuanya. Nah ini bisa jadi karena ada tahapan-tahapan yang dalam mendidik itu tidak terlewati gitu ya, sehingga ada hal yang tidak tersampaikan dari orang tuanya kepada anak. Nah bagaimana tahapan mendidik anak ini? Rasulullah mengajarkan bahwa dimendidik anak itu berasal atau dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Maka pada masa ini anak berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif. Pemberian ASI ini sebenarnya adalah pengokohan tentang adanya Allah sebagai Maha Pemberi rezeki ya. Maka di masa pemberian ASI ini proses yang luar biasa, bukan proses biasa gitu ya. Maka seorang ibu harus sungguh-sungguh memberikan ASI. Ketika pemberian ASI tidak disambil dengan kegiatan yang lain gitu ya, misalkan HP-an atau sambil nonton, tetapi sambil melihat wajah anak, kemudian sambil mengelus, mengecup gitu ya, sambil mengajak berdialog gitu ya. Walaupun mungkin bayi nggak paham ya, tidak bisa interaksi ya, tidak bisa membalas ucapan kita, tetapi apa yang kita ucapkan itu akan terekam ya, akan terekam dan akan tersimpan di dalam memorinya. Ini yang luar biasa. Nah, kemudian di usia selanjutnya, di tahapan selanjutnya yaitu di usia 3 sampai 6 tahun, di tahapan ini maka kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita ya, mengokohkan keimanan anak-anak kita itu dengan mengisi imaji-imaji mereka tentang keindahan Allah, keindahan Islam, keindahan Rasulullah, dan keindahan surga ya, sehingga mereka merasa bahagia ya. Di dalam fase ini dikatakan anak sebagai raja. Usia 0 sampai 6 tahun anak ibaratnya sebagai raja, dimana raja itu kan harus selalu bahagia. Maka tugas kita adalah membahagiakan anak, mencurahkan kasih sayang, mencurahkan perhatian, dan tidak memberikan beban-beban akademik ya. Jadi banyak orang tua yang berpikir bahwa usia 0 sampai 6 tahun ini adalah masa perkembangan otak anak yang sangat cepat ya,
sehingga mereka berburu untuk mendidik secara akademik. Padahal justru ini adalah masa emas untuk pengokohan keimanan. Maka hadirkanlah Allah dalam kehidupan mereka. Bagaimana cara menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka? Dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mau menyuapi anak ya, sampaikan kepada mereka bahwa alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki dari Allah. Maka adik bisa makan sambil disuapin, yuk bisa doa dulu. Nah ini sedang menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Atau kita memberikan hadiah ya, mainan atau buku atau tas atau baju atau apa saja, maka sampaikan kepada mereka ini adalah rezeki dari Allah ya. Jadi jangan ini ayah kasih hadiah buat kamu, tapi hadirkan Allah, ini adalah ayah dapat rezeki dari Allah sehingga ayah bisa membelikan sepatu buat adik. Nanti dia akan semakin akrab dan dia semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena selalu disebut oleh kita. Nanti dia akan bertanya, siapa Allah itu? Ya, maka kita jelaskan dengan bahasa mereka bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang menyayangi kita, Allah yang memberikan rezeki pada kita, Allah yang menciptakan udara yang bisa kita hirup dengan gratis ini. Nah, dengan begitu dia semakin menambah cintanya kepada Allah. Kemudian para ulama sepakat di masa ini kita tidak boleh menceritakan tentang neraka, tentang siksa Allah, tentang akhir zaman, tentang kiamat ya, tentang pembalasan, hari pembalasan. Tidak boleh diceritakan. Bahagia saja, beri kabar-kabar gembira saja gitu ya. Kita sampaikan tentang surga, ceritakan tentang surga sampai mereka itu terobsesi untuk masuk surga ya. Nah, kenapa? Karena kalau mereka sudah punya obsesi untuk masuk surga, terobsesi untuk berjumpa dengan Allah, maka keimanan mereka ini semakin kuat, semakin kokoh, sehingga ketika diminta untuk mengerjakan sholat atau ibadah yang lainnya mereka mudah. Kenapa? Karena sudah ada terbentuk motivasi intrinsik, motivasi yang terbentuk dalam diri mereka sendiri. Tidak perlu iming-iming, tidak perlu hadiah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang perlu kita catat ya Bapak Ibu sekalian, di usia 0 sampai 6 tahun ini jangan anak dibebani dengan beban-beban akademik. Banyak orang tua yang sering curhat pada saya, anaknya kok belum bisa membaca, kok belum rajin belajar. Ketika saya tanya usia berapa? 4 tahun. Ya wajar, karena itu adalah masa bermain, masa penuh mereka bukan waktunya belajar. Toh mereka sekarang bisa baca, bisa berhitung, bisa menulis, juga nggak akan jadi gubernur minggu depan, ya kan? Tidak akan jadi RT bulan depan, ya kan? Buat apa kita terlalu tergesa-gesa ingin mengajarkan mereka dengan keterampilan seperti itu? Itu mudah sekali. Belajar membaca, belajar menulis itu keterampilan dan itu mudah sekali. Justru yang harus kita tanamkan di usia emas ini ya, di usia 0 sampai 6 tahun ini adalah justru kita isi tentang imaji tentang Allah, tentang ajaran Islam, tentang Rasulullah, tentang surga, sehingga keimanannya itu kokoh gitu ya. Nah, baru kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu di usia 7 sampai 12 tahun, ini anak, kata Sayyidina Ali, perlakukan mereka seperti tawanan. Apa maksudnya? Yaitu mereka mulai disiplin untuk melaksanakan ibadah ritual, ibadah mahdhah, seperti sholat. Rasulullah mengatakan, ajarkanlah anakmu sholat ketika usianya 7 tahun gitu ya. Nah, mulailah diajarkan sholat. Nah, ketika pada fase sebelumnya keimanannya sudah kokoh, dia sudah punya motivasi untuk masuk surga, dia sudah punya kecintaan kepada Allah yang mendalam, maka ketika kita ajarkan dia sholat itu tidak akan susah. Nanti pasti bertanya, siapa yang menyuruh kita sholat? Allah. Oh, Allah ya? Oh, mereka langsung bergegas untuk mengerjakan sholat. Kita tidak perlu teriak-teriak lagi, ya kan? Kita tidak perlu lagi mengingatkan mereka untuk sholat. Mereka sudah punya panggilan sendiri. Kenapa? Yang memanggil adalah keimanannya yang sudah kita tanamkan di usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di masa ini anak mulai bisa berpikir. Dia tidak lagi
egosentris, tetapi dia sudah mulai melihat ke sekitarnya, ke masyarakat, ke lingkungan gitu ya. Nah, kita perlu pengokohan tentang Allah, tetapi dalam konsep yang lebih luas, bukan hanya tentang dirinya, tetapi dengan lingkungannya. Misalnya kita ajak dialog, coba Mas lihat matahari itu terbit dari sebelah mana? Mungkin anak, oh sebelah timur. Nah, kita lihat nanti matahari itu terbenam sebelah mana? Sebelah barat. Coba besok cek, sama tidak? Mungkin dia akan bicara, sama lah, pasti sama, setiap hari begitu, ya kan? Nah, ini ada keteraturan. Ini siapa yang mengatur? Nah, ini nanti dia mulai berpikir, oh iya, siapa yang mengatur? Siapa yang bisa mengatur matahari? Manusia bisa nggak? Tentu saja tidak bisa, karena manusia tidak punya kemampuan untuk itu. Yang bisa mengatur ini berarti yang lebih dahsyat dari matahari. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita jelaskan yang lebih luas lagi. Allah sudah mengatur kehidupan kita juga. Kalau dalam Islam itu aturannya lengkap, sejak kamu dalam kandungan, lahir sampai nanti menikah, kemudian meninggal, itu semuanya lengkap aturannya. Itu Allah berikan karena Allah mencintai kita supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi di apa namanya ya, dibuka gitu, logikanya dibuka, sehingga anak nanti tidak akan melaksanakan ritual ibadah itu hanya apa namanya ya, hanya ritual saja gitu, hanya karena disuruh orang tua, tapi dia tidak punya makna. Jadi kita harus sampaikan, dibuka logikanya sehingga dia punya makna sendiri, sehingga kelak dia bisa menyampaikan sama orang lain. Sehingga ketika ada orang temannya misalnya ya, kan nanti anak akan bergaul, misalkan pas waktu sholat temannya tidak mau sholat, ini dia bisa dialog, bisa diskusi gitu ya. Jadi jangan sampai anak kita istilahnya jumut gitu. Kenapa kamu harus sholat? Ya pokoknya harus sholat aja, disuruh oleh orang tua saya. Tapi ketika kita menyampaikan itu, dia bisa menyampaikan kepada orang lain, dia bisa berdialog gitu ya. Nah, di usia ini juga dalam hal keimanan, maka anak harus sudah mulai tertib untuk melaksanakan sholat gitu ya. Harus betul apa namanya, rukun, syarat dan lain sebagainya, karena di sini sudah mulai disiplinkan gitu ya. Nah, kemudian di usia 12 dan seterusnya, 12 sampai 15, anak itu harus, karena sudah tadi konsep keimanannya sudah terbangun, kemudian konsep sosialnya juga, kedisiplinannya juga sudah terbangun, maka di usia ini keimanan mereka harus diuji. Nah, gitu ya. Maka kalau ulama-ulama zaman dulu itu ketika anak usia 12 sampai 15 tahun itu ada namanya apa ya, surau merantau. Jadi mereka merantau ke surau-surau. Mereka menjelajah bumi ini gitu ya. Mungkin kalau kita sekarang karena banyak kekhawatiran dengan kondisi lingkungan saat ini, ya kita berikan izin anak kita untuk melakukan perjalanan sendiri, mungkin dengan teman-teman yang bikin komunitas gitu ya. Kemudian mereka mulai dilatih bisnis ya, karena iman itu memang harus diujikan. Misalkan tentang tadi, Allah itu maha pemberi rezeki, ya diujikan bagaimana ikhtiarnya mencari rezeki, ya kan, itu harus diujikan. Sehingga mereka, oh iya betul, Allah itu maha pemberi rezeki, itu mereka betul-betul merasakan prosesnya. Dan biasanya kalau dengan konsep seperti ini, maka sebenarnya tidak akan ada yang namanya kenakalan remaja. Ada munculnya kenakalan remaja karena tadi fase-fase tadi tidak terlewati dengan baik ya, sehingga ketika dia remaja muncul gejolak-gejolak kejiwaannya itu, ya mereka tidak ada pijakan yang kokoh gitu ya. Tapi ketika sekarang sudah dikasih apa namanya, ujian ya, diberikan kepercayaan oleh kita untuk mengelola bisnis, untuk beraktivitas dengan masyarakat, maka mereka akan muncul rasa tanggung jawab, sehingga tidak akan kepikiran melakukan kenakalan remaja. Sebenarnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pastinya banyak kekurangan dan kehilafan, mohon nanti di sharing di kolom komentar. Silahkan kalau merasakan manfaat dari tayang ini, silahkan di like dan di share, dan jangan lupa juga di subscribe. Semoga saya bisa melanjutkan sharing ini
Jika bermanfaat, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.